tadi aslinya ada steril ya, tadi udah dibuka pas praktikum pagi tadi. Jadi kita punya beberapa alat mulai dari yang paling sederhana. Sebentar ya Allah, ini pas di live lagi ini campur-campur, maaf ya. Ya tadi padahal udah bagus banget yang pagi tadi, harusnya yang live pagi ya. Ini dari yang paling sederhana, ini namanya adalah nasal kanul. Apa dek? Nasal kanul. Ini nasal kanul warga yang sebelah sana ya. Ini nasal kanul, ini bener-bener cuma selang tok, terus ada lubangnya kayak gini. Ya, ini alat bantu nafas yang paling sederhana. Nah ini biasanya diberikan pada orang dengan kadar oksigen pas kita cek ini pakai oximeter ini 91 sampai 95%. Itu masih bisa pakai nasal kanul. Ya, berapa tadi? 91 sampai 95%. Nah, nanti ketika dicek seperti itu masih bisa pakai nasal kanul. Nah, ini tekanan oksigen yang bisa diberikan berapa sih? Tekanan oksigen tuh gini loh. Nanti pas teman-teman mengalirkan oksigen itu ada aturan tekanannya. Nanti tekanannya diatur pakai ini. Alatnya ini namanya flow meter. Ini untuk mengatur alirannya dulu. Sekenceng apa? Nah itu namanya tekanan oksigen. Nah pada nasal kanul itu tekanan oksigennya nggak boleh terlalu tinggi ya, dia hanya bisa 2-6 liter per menit. Pertanyaan ibu, kenapa dia nggak boleh terlalu tinggi? Kenapa nggak dibikin 10 aja gitu, 10 liter per menit gitu, bolehnya cuma 2-6, kenapa? Takut terjadi gangguan di paru-paru. Agak jauh kok ke paru-paru. Ini nempelnya kemana? Hidung. Ya. Bisa menyebabkan iritasi hidung, bisa hidungnya kayak terlalu kering. Kan ini oksigennya bayangin langsung nempel ke sini loh. Kalau bush gitu kan agak horor gitu kan. Ya, makanya ada aturannya, dia hanya bisa 2-6 liter per menit. Nah, kadar oksigen yang dialirkan karena tekanannya rendah kan nggak terlalu tinggi, dia hanya 24-40%. Makanya kalau pada orang dengan saturasi oksigen di bawah 90% nggak bisa lagi pakai ini, karena dikit banget yang ngalir ke situ, keburu pasiennya bablas, gitu ya. Oke, ini namanya tadi apa? Tekanannya tadi berapa? 90 oh iya ya, itu saturasi oksigennya. Saturasi oksigennya 91 sampai 95. Tekanan oksigen yang dialirkan berapa? 2-6 menit ya. Dia cuma mengandung oksigen 24 sampai 40% aja. Jelas yang namanya nasal kanul. Nah, ini nanti teman-teman saat dipasang lihat ini tuh ada jendul gini loh, apa sih ini? Nah, ini posisinya di bawah. Jadi nanti pas dipasang ini di bawah ya. Jadi jangan kebalik. Ini kan tujuannya buat mengganjal biar tidak lepas-lepas ya. Jelas ini nasal kanul ya. Nah, yang di atas nasal kanul yang lebih kompleks sedikit ada namanya, ya Allah maaf ya teman-teman, ini jadi tidak layak untuk live ini. Tadi buka susun dulu juga sebelum live. Ya, ini yang kedua namanya adalah simple mask. Apa deh? Simple mask. Ya, ini simple mask atau masker sungkup sederhana. Kenapa sederhana? Karena dia hanya terdiri dari sungkup dan selang tok ya. Jadi ini dipasang di sini. Biasanya ini digunakan untuk apa sih? Ya, ini biasa digunakan pada pasien yang butuh nebulizer, pasien yang misalnya dahaknya banyak. Nah, ini biasanya nanti di sini ada dikasih, sebelum ke sini dikasih kantong obat. Ya kan? Jadi biar pas bernapas menghirup itu sekalian untuk mengencerkan, atau pasien asma misalnya butuh obat, itu biasanya pakainya ini. Karena kalau yang nasal kanul nggak bisa dikasih obat. Kalau ini bisa di bawahnya di sini ya. Oke. Jadi ini adalah apa tadi? Simple mask atau masker sungkup sederhana ya. Jadi ini apa sih bedanya dengan nasal kanul? Sebetulnya mirip, tapi bedanya cuma kalau ini fungsinya pas buat ngasih obat. Meskipun karena ini dia ada sungkupnya, kira-kira tekanan yang diberikan bisa lebih besar apa enggak? Bisa lebih besar karena ini ada sungkup, nggak langsung ke hidung, ya kan? Nah, oh ya, yang tadi ini kalau misalnya teman-teman tekanan yang terlalu tinggi, resikonya tadi bisa iritasi hidung, bahkan bisa mengalami epistaksis. Epistaksis apa? Mimisan, benar, karena kan pembuluh darahnya itu kecil di hidung kan. Kalau terlalu tekanannya besar nanti bisa cetak pecah ya pembuluh darahnya ya. Nah, ini yang tadi masker sungkup sederhana ini apa namanya, tekanan yang bisa diberikan berapa gitu ya. Ini ya 5 sampai 10 liter per menit. Berapa? 5 sampai 10 liter. Kalau ini tadi berapa? 2 sampai 6. Nah, karena dia itu tekanannya lebih besar, kira-kira oksigen yang ngalir ke tubuhnya lebih banyak enggak? Iya.
banyak. Makanya oksigen yang ngalir bisa 40 sampai 60% lebih banyak, ya. Karena tekanan yang diberikan lebih banyak, gitu ya. Tapi ini biasanya digunakan untuk tadi misalnya pasien dengan perlu ada penambahan obat, atau misalnya pasien anak-anak yang kayak susah banget kalau ditempel di hidung tuh kayak risih banget gitu lah. Nah itu biasanya pakai ini, ya. Oke, jadi ini tekanannya lebih besar ya, 5 sampai 10 ya tekanannya per liternya, ya, liter per menit. Oke. Terus tadi kadar oksigennya dia juga lebih tinggi. Nah, ini apa sih kontraindikasinya atau resikonya apa kalau pakai ini? Itu bisa mengalami namanya aspirasi. Aspirasi apa, Nak? Aspirasi apa? Aspirasi itu tertelan atau tersedak sesuatu karena misalnya pasiennya muntah. Kan ini pakai ini kayak begini, tiba-tiba muntah disungkup dong. Udah gitu misalnya kita nggak notice gitu, kayak kita lagi kemana gitu kan, terus pasiennya nggak terlunga gitu, malah dia bernafas di situ ya makin kesedak. Itu namanya aspirasi. Salah satu resikonya ya, karena kadang-kadang juga yang nggak terbiasa karena ketutupan gini bisa kayak mual ya kan, akhirnya malah muntah di sini sekalian ya. Oke, ya jadi ini yang namanya simple mask, masker cukup sederhana. Ya, yang ketiga ini namanya adalah non-rebreathing mask. Apa dek? Non-rebreathing mask. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ada kantong udara, betul. Yang kedua adalah dia punya katupnya 3. Lihat, 1, 2, dan satu lagi 3. Sini. Ya, ini yang paling penting, katup yang ini ya. Kenapa? Karena kalau katup ini nggak ada, dia berubah namanya, bukan non-rebreathing mask tapi rebreathing mask. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya ada jejer-jejer pas ujian gitu kan, ini jejer ada satu lagi jejer, ya terus ternyata pasiennya butuhnya yang rebreathing mask, lihatnya bukan yang ini sama-sama ada, yang nggak ada yang di sini. Kalau ininya ada berarti non-rebreathing mask atau NRM. Tapi kalau tengahnya ini nggak ada, berarti itu RM atau rebreathing mask. Jelas? Nah, kenapa disebut non-rebreathing mask? Rebreathing apa artinya? Bernafas, berulang atau nafas kembali, ya kan, ngambil sesuatu kembali. Maksudnya gimana sih? Dia ada nonnya, jadi nggak diambil balik. Jadi maksudnya gini, orang yang diberikan ini tujuannya mau memberikan oksigen 100%. Kenapa? Karena pada orang ini sedang kelebihan CO2. Jadi pada orang yang sudah kelebihan CO2, dia nggak butuh CO2, dia butuh diseimbangkan dengan dikasih oksigen 100%. Maka kalau dicek AGD-nya ternyata dia kelebihan CO2, yang dipakai yang non-rebreathing mask. Emang kok bisa Bu oksigennya 100%? Ya, karena nanti saat dialirkan ini kan, dia lihat ke sini, ini nanti udara akan masuk ke kantong sini, dan kalau orangnya bernafas, nanti kan ini akan ketarik, ini akan kebuka gitu loh dek. Udaranya ke sini kan. Tapi pas orangnya menghembuskan karbon dioksida, gitu kan, ini kan keluar lewat samping-samping. Pas mau masuk ke sana karbon dioksida adalah ketutup katup. Jadi di sini pure oksigen 100%. Oke? Nah, ini non-rebreathing mask ini biasanya tadi ya, pertama syaratnya adalah ketika seseorang kelebihan atau kekurangan tadi? Kelebihan CO2, makanya dia butuh oksigen murni, dan ketika diberikan ini tekanannya paling tinggi 10 sampai 15 liter. Kenapa tinggi loh? Ini ada kantongnya dulu, nggak langsung ke sini kan, lewat kantong dulu, nanti nggak bisa mengembang kantongnya kalau kurang tinggi tekanannya. Oke? 10 sampai 15 liter, dan kandungan oksigennya 80 sampai 100%. Ya, di sini saking banyaknya oksigen. Jelas? Ini non-rebreathing mask. Nah, biasanya ini diberikan pada pasien yang gimana? Saturasi oksigennya 85 sampai 90%. Itu biasanya pakai ini. Kalau udah di bawah 85, biasanya diapain? Ya, diapain itu? Kalau RJP itu buat jantung. Kalau henti jantung di RJP. Kalau henti nafas diapain? Dia apa deh? Bantuan nafas ini udah nggak bisa nih, dikasih ini nggak bisa, itu nggak bisa, berarti bantuan nafasnya apa namanya? Dari mulut terus ditanam, itu namanya apa? Intubasi. Ya, jadi kok udah di bawah 85% saturasi oksigennya, dia sudah butuh diintubasi karena udah kekurangan oksigen banget gitu ya. Oke, ini yang namanya non-rebreathing mask. Tadi tekanannya berapa? 10 sampai 15. Kan kadar oksigennya dia 80 sampai 100. Nah, ini diberikan pada orang yang saturasi oksigennya 85. Berapa? 85. Ya. Ini yang non rebreathing mask. Nah, satu lagi adalah rebreathing mask.
berarti nggak ada nonnya. Artinya orang itu bisa menghirup kembali karbon dioksida yang dikeluarkan. Berarti ini diberikan pada orang yang butuh karbon dioksida apa enggak? Iya. Butuh. Ya, jadi pada orang yang dilihat saturasi oksigennya di bawah 90, tapi pas dicek loh, karbon dioksidanya kok turun rendah ini. Tadi kalau terlalu rendah jadi asam apa basa? Basa. Tapi kan karbon dioksida bikin darah asam. Kalau misalnya karbon dioksida terlalu rendah, Basa. Basa astagfirullahaladzim. Oh ya. Nah, jadi apa namanya tuh? Nah, kalau rebreathing mask itu ini nggak ada katupnya. Jadi ini bedanya cuma katup di tengah ini loh nggak ada. Nah, kenapa disebut rebreathing mask? Karena ini nggak ada katupnya. Pas orang yang menghembuskan karbon dioksida lo bisa masuk ke sini kan? Akibatnya yang ada di sini itu campuran oksigen dan karbon dioksida. Karena emang orangnya butuh karbon dioksida. Paham? Nah, jadi ketika orang dikasih yang rebreathing mask, syarat pertamanya adalah dia butuh karbon dioksida. Berarti PCO2-nya rendah apa tinggi? Rendah. Tapi butuh ya kan? Rendah, biar seimbang, biar seimbang. Jadi pada orang PCO2-nya rendah, saya ada kasus nih, seorang bapak Pak Roni mengalami kecelakaan. Setelah dicek AGD ternyata saturasi oksigen di bawah 90% dan kadar PCO2-nya rendah. Berarti pakai apa? Ya, nanti pas teman-teman ujian ada kasus kayak. Jadi ada kayak kertas-kertas gitu, teman-teman memilih gitu loh. Kayak tergantung nasib dapat yang mana ya. Nah, tapi jangan sampai salah pilih nanti yang mana gitu loh. Karena nanti pas teman-teman di rumah sakit kan nggak bisa pilih pasien kan macam-macam teman-teman itu ya. Nah, jadi yang rebreathing mask ini dia kadar oksigennya tentunya lebih besar daripada yang ini nasal kanul sama simple mask, tapi lebih kecil dari yang non rebreathing karena ada campuran karbon dioksidanya toh.